Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin semulakan, seperti biasa kita akan membalas atau menjawab pertanyaan daripada saudara kita. Beliau bertanya, Kang Mas, kenapa kita itu duduknya atau menghadap kepada Rasulullah ketika mendirikan sholat? Bukankah kita itu meleburkan diri atau memfanakkan keakuan Adam kita dan melebur karam di lautan ahadiyah Allah Subhanahu wa taala? Atau dipersingkat, bukankah kita itu melebur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita meleburnya ke Nur Muhammad Rasulullah? Jadi kita jawab, saudara-saudaraku, bukan kita itu melebur kepada Rasulullah, bukan sampai situ batasnya. Artinya sebelum kita takbiratul ihram, sebelum bertakbir, itu wajib bagi kita untuk meleburkan diri ke Rasulullah dulu. Bukan kita tertahan di Rasulullah, di Nur Muhammad Rasulullah. Artinya ini sebelum takbir kita leburkan diri, kita berlindung, ya, leburkan diri, fanakkan keakuan Adam itu, lebur kepada Rasulullah. Setelah lebur ke Rasulullah, Rasulullah melebur karam, ya, karam di dalam lautan zat Allah. Ketika Rasulullah SAW, Nur Muhammad karam di dalam lautan zat Allah, maka otomatis yang ada hanya lautan ahadiyah, yang ada hanya zat semata-mata. Bukan kita berhenti di Rasulullah baru Allahu Akbar, tidak, tapi leburkan lagi kepada lautan ahadiyah, sehingga hakikatnya zat itulah yang berkuasa, zat itulah yang berkehendak dan sebagainya. Memang secara kenyataannya, secara mazharnya, sifat yang beruku, berdiri, ruku, sujud, duduk, atau dalam bahasa lainnya af'al. Namun pada hakikatnya tidak bisa bergerak af'al kalau tidak ada sifat. Tidak bisa sifat itu bergerak kalau tidak ada zat. Tidak bisa sifat itu berdiri sendiri, tidak bisa. Omong kosong. Ruh itu tidak bisa bergerak sendiri, ya. Jadi ruh itu tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak ada yang menggerakkan. Begitu juga dengan jasad. Jasad tunduk, tubuh ini tunduk kepada ruh. Ruh ini tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah, itu simpelnya. Nah, di tengah-tengah itu si jiwa itulah yang mampu diketahui duduknya di mana. Ketika si jiwa melupakan asalnya, kampung halamannya, asal kejadiannya, maka si jiwa ini semua yang dilakukannya nafsu. Nafsu itu diri, nafs, diri, jiwa, diri yang palsu, itu yang disebut nafsu, nafs. Diri yang sejati itulah nafsu mutmainnah, nafsu yang telah tenang, jiwa yang telah tenang, jiwa yang telah mengenal hakikat dirinya, dari mana dia berasal, kemudian mampu mendudukkan itu. Maka kita tidak tertahan di situ. Cuma secara kenyataannya tidak bisa dinafikan bahwa Rasulullah yang mendirikan sholat. Ketika kita tidak berimamkan Rasulullah, maka sholat kita secara hukum hakikat itu jelas batal. Karena imam yang sejati adalah Rasulullah. Sejatinya imam, imam yang sebenar-benarnya itu Rasulullah. Namun secara ma'rifat, secara kedalamnya lagi, ya hakikatnya ya siapa yang imam lagi kalau bukan Allah Ta'ala. Cuma kita ini berbicara tentang kenyataan ini. Jadi tidak ada yang bisa dipungkiri. Namun ketika kita langsung menghadap kepada Allah,
Apa yang mau kita bawa? Pikiran, perasaan. Sementara pikiran perasaan ini berubah-berubah. Sementara pikiran kita kotor, perasaan kita sering teriris, dendam, sakit hati. Jasad kita lebih-lebih lagi. Jasad kita, mata, mulai dari mata, dari ujung rambut sampai ujung kaki, maksiat semua. Itu yang mau kita hadapkan di hadapan Allah. Maka paling tidak minimal-minimalnya itu ada istinjanya secara syariat tak? Dibersihkan dulu, disucikan dulu dia punya jasad. Kalau dia junub ya mandi janabah. Nah, begitupun dengan setelah itu ada wudu. Itu untuk mensucikan jasad. Tapi itu jasad. Tapi untuk mensucikan batinnya tidak bisa disucikan dengan air. Tidak bisa. Najis batinnya itu tidak bisa dicuci dengan air. Najisnya anjing, najisnya babi bisa. Di sela-sela 7 kali membasuh dengan air, diantaranya satunya dibasuh dengan tanah atau pasir. Tapi najis batin itu bagaimana caranya? Nah, secara hukum hakikat, kalau ingin dipakai akalnya itu, akal rabbaniyahnya, tidak sah seseorang ketika najis. Nah, najis batin ini ketika mendirikan sholat membawa diri, membawa ego. Membawa ego itu sama ketika mendirikan sholat menghadap kepada maha ruang. Menghadapnya kepada maha ruang, menghadapnya kepada Allah Ta'ala. Namun dirinya yang dibawa, egonya si Adam itu yang dibawa. Oh, jelas najis. Najis. Secara hakikat loh ya. Nah, makanya selalu ada perkataan daripada Rasulullah SAW, matikan diri sebelum mati. Karena kalau tidak, orang yang mendirikan sholat, berzikir dan sebagainya, itu semua adamiahnya yang terbawa, basyariahnya yang terbawa, dirinya dia bawa. Sementara diri ini Masya Allah kotornya, yaitu tadi tubuhnya, hati kita kotor, pikiran kotor dan sebagainya. Jadi siapa yang dikedepankan? Siapa imam kita? Ya Rasulullah. Siapa yang paling di depan? Ya Rasulullah. Bagaimana supaya Rasulullah di depan? Kuncinya satu, berlindung. Bagaimana caranya kita mau berlindung kalau kita selalu mau yang di depan? Kita yang selalu mendahului imam, kita yang selalu mendahului Rasulullah. Kita ini munafik secara perkataan, ya, kadang-kadang juga di hati mencintai Rasulullah, tapi kita sendiri, termasuk kita juga, saya dan sebagainya, berapa banyak waktu yang kita lewatkan tidak musyahadah akan Rasulullah, tidak berlindung kepada Rasulullah, supaya Rasulullah yang imam kita, jangan kita yang di depan. Menghadap kepada Allah tuh ada imamnya itu Rasulullah, jangan kita yang menghadap kepada Allah. Kekasih yang dicintai Rasulullah SAW, cinta pertama Allah Ta'ala, dan terakhir hanya memandang hati dan amalmu. Ini tafsirannya ketika dibulatkan, Allah tidak memandang kepada rupa dan hartamu, tapi Allah memandang kepada hakikat Muhammad. Allah hanya memandang itu. Bayangkan saja alam semesta dari mana? Semuanya daripada hakikat Muhammad. Semua daripada Nur Muhammad. Apanya? Apakah bisa dipandang selain daripada mazharnya? Bukan hakikat Muhammad Allah. Jangan diilustrasikan seperti itu. Tetap ada Al-Faruq, tetap ada pembeda. Qadim, muhaddas. Muhaddas tetap muhaddas, qadim tetap qadim. Sama dengan kalam, kalam itu qadim. Tapi kalau ketika sudah berhuruf, bersuara, nah itu bukan qadim lagi, haddas. Sama dengan Nur Muhammad yang telah zohir, nah itu muhaddas. Baik itu terzuhir apapun, apalagi terzuhir alam semesta, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat, itu semua muhaddas. Tapi kalau hakikat Muhammad yang sabit di dalam sifat, jangan bilang muhaddas, jangan juga dibilang Tuhan. Nah seperti itu. Jadi
apapun yang terjadi, bukan kita tertahan di situ. Cuma sebelum takbir lebur dulu ke Rasulullah, baru Rasulullah yang menghadap kepada Allah, tenggelam Rasulullah karena cintanya kepada Allah, lebur seakan-akan lenyap diri kita, seakan-akan lenyap semesta alam, seakan-akan lenyap diri kita, semuanya yang ada hanya Allah. Bukan kita menghilang-hilangkan, memfana-fanakan, menghayalkan hilang semua, tidak seperti itu. Nah, jadi sebelum bertakbir fana kepada Rasulullah fana fillah, hanya zat semata-mata di situ, baru angkat Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau di pelajaran kita, mata pelajaran, ketika menghadap itu, menghadap sifat ke zat. Setelah sifat melebur ke sifat, lalu sifat melebur ke zat. Nah, yang ada hanya zat semata-mata. Nah, ketika zat semata-mata, tenggelam dia. Maksud zat semata-mata bukan kita hancur, bukan kita hilang, bukan. Hanya rasa zat semata-mata, kesadaran mutlak ahadiyah, kesadaran mutlak zat Allah Ta'ala. Bukan kita menjadi ini dan sebagainya, tidak. Bukan kita hilang, bukan masuk dimensi goib dan sebagainya. Allah itu jangan dikatakan dimensinya dimensi goib lah. Nah, itu nyata senyata-nyatanya. Jadi jangan pernah kita mendahului menghadap kepada Allah tanpa Rasulullah. Jangan berani-berani tanpa Rasulullah. Kalau tanpa Rasulullah, kita itu ibadah seperti sia-sia. Kenapa? Syariat tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat batil. Keduanya. Nah, inilah pemahaman yang tidak fanatik pada satu pihak. Nah, ini yang dua ini tidak bisa dipisah. Tidak akan bisa. Siapapun orangnya, sehebat apapun dia, profesor apapun dia, apakah bisa memisahkan panas dengan api? Apakah bisa memisahkan gula dengan manisnya? Manis dengan gulanya? Apakah bisa memisahkan es batu dengan air? Tidak akan bisa. Mau sampai kapanpun itu, profesor apapun di situ, mau S4, S5, S6, S7, S-teler, S8, S9, tidak bisa. Nah, itu juga adalah tamsilan, perumpamaan yang memang tidak bisa dipisahkan, sifat dengan zatnya. Nah, kita tidak mengatakan di sini ini menjelma ini jadi ini, tidak. Ini masuk ke sini, tidak. Nah, leburkan. Yang mana mau dileburkan itu? Mati sebelum mati itu rasa itu yang duduk di mana? Rasa duduk di jasad dia, duduk di sirka dia, duduk di maha suci kah dia? Duduk itu lebur di situ. Ketika merasakan kedudukan itu, maka rasanya yang merasakan itu dia lebur rasanya. Yang ada hanya yang tidak ada rasa. Itu yang dimaksud. Kalau sudah yang melebur kepada yang tidak ada rasanya itu, udah angkat tangan, Allahu Akbar. Nah, jadi mungkin seperti itu Kang Mas. Lebih dan kurangnya, terima kasih banyak atas segala supportnya, dukungannya dan segala-galanya, tuan-tuan guru, bunda guru semua. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.